Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan memasuki review artikel yang ke-10 di sesi kedua ini. Ini adalah artikel terakhir di sesi kedua ini ya. Selamat menyaksikan. Artikel yang akan kita bahas kali ini berjudul Pengalaman Kerja, Pelatihan Kerja, Iklim Organisasi, dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pegawai. Artikel ini ditulis oleh Oktaviana Panambunan, Bernhard Thewal, dan juga Irfan Trang pada tahun 2017. Artikel ini diterbitkan oleh Jurnal EMBA volume 5 nomor 2 halaman 2183 sampai 2192. Yang selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Nah, saat ini perusahaan itu memasuki era persaingan yang sangat kompetitif. SDM itu menjadi prioritas perusahaan agar dapat menghadapi tantangan usaha. Aset yang baik harus dikelola sedemikian rupa agar bisa dimanfaatkan sebagai kepentingan perusahaan itu sendiri. Tidak bisa dipungkiri bahwa efektivitas perusahaan itu bergantung pada kinerja karyawannya. Karyawan itu diharapkan menjadi penggerak roda perusahaan agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Namun, karyawan saat ini itu lebih banyak mementingkan keuntungan pribadi daripada perusahaan. Hal ini mengakibatkan kinerja karyawan itu kurang maksimal dan kinerja perusahaan juga menjadi tergolong rendah. PT PLN di Sulutenge itu sering mendapatkan keluhan dari konsumennya. Tapi tanggapan mereka itu cenderung lambat dan kadang terkesan acuh tak acuh. Hal ini berdampak buruk bagi citra perusahaan dan juga loyalitas konsumen. Karyawan dari PT PLN Sulutenge ini memerlukan pelatihan untuk menambah pengalaman dan juga pengetahuan mengenai lingkungan kerja mereka. Selain itu, iklim organisasi itu juga harus disesuaikan untuk membangun kesadaran kerja mereka. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu perusahaan harus lebih kompetitif agar dapat bertahan di era persaingan usaha saat ini. Kinerja karyawan harus ditingkatkan untuk mencapai efektivitas tujuan perusahaan. Customer service yang buruk itu akan menghilangkan loyalitas dari pelanggan. Pelatihan dan perbaikan iklim kerja itu bisa menjadi alternatif yang baik. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif asosiatif. Sampel yang digunakan diambil berdasarkan rumus Lovin. Sampel ini diperoleh sebanyak 63 orang dari total populasi 167 orang. Jenis data penelitian adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner. Ada juga data sekunder yang diperoleh dari buku, web, atau sumber yang serupa. Uji dilakukan dengan aplikasi SPSS menggunakan analisis regresi linear berganda. Berdasarkan uji yang telah dilakukan, diperoleh hasil persamaan sebagai berikut. Y sama dengan 2,686 plus 0,622 X1 plus 0,068 X2 plus 0,329 X3 plus E. Dari persamaan yang diperoleh, dapat kita simpulkan bahwa arah hubungan dari variabel bebas dan variabel terikat adalah positif, serta setiap peningkatan 1% dari pengalaman kerja akan meningkatkan kinerja sebanyak 62,2%. Sedangkan untuk peningkatan 1% dari pelatihan, itu akan meningkatkan kinerja sebanyak 6,8% saja. Untuk iklim kerja itu setiap 1% peningkatannya akan meningkatkan kinerja sebanyak 32,9%. Koefisien determinasi atau R2 menunjukkan angka 0,642 yang berarti pengalaman, pelatihan, dan juga iklim kerja memiliki pengaruh sebesar 64,2% terhadap kinerja karyawan. Sedangkan 35,8% sisanya itu dipengaruhi oleh faktor lain. Uji T menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki pengaruh terhadap kinerja, namun pelatihan itu memiliki pengaruh yang tidak signifikan. Uji stimulan juga menunjukkan bahwa pengalaman, pelatihan, dan juga iklim kerja secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan. Dari penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya,
dapat diambil kesimpulan bahwa pengalaman, pelatihan, dan juga iklim kerja itu memiliki pengaruh yang cukup besar bagi kinerja karyawan. Pengaruh yang diberikan oleh ketiga faktor ini yaitu sebanyak 64,2%. Perusahaan harus lebih memperhatikan ketiga variabel ini agar kinerja karyawan itu bisa lebih maksimal. Oke, terima kasih kepada kalian sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk tonton part lainnya, ada 10 part dengan video ini. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa.